Halo, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mana nih? Cek sound dulu. Oh iya. Halo. Halo, selamat sore. Berarti suara saya sudah terpantau nih. Oke, oke, siap, aman. Alhamdulillah. Oke, adik-adik semua. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf lahir batin dulu ya, mumpung masih dalam suasana bulan Syawal ini. Pertemuan pertama di bulan Syawal setelah Lebaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin kekhilafan yang pernah saya lakukan ke teman-teman, atau mungkin ya tidak sengaja barangkali dalam acara atau apapun menyinggung gitu ya. Nah, maaf, kita 0-0 lah. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua, teman-teman? Baik. Alhamdulillah, baik Kak. Alhamdulillah, oke, siap. Sudah semakin siap ya. Tinggal menghitung hari. Acungkan tangan gelombang pertama atas kapan nih? Ada berapa anak nih dari 37 temen nih? Remor. Remor apa? Oh, tremor, gemeter. Gemeter ya, tremor. Tremor apa tremor yang buat ngisi air itu ya? Tremor itu yang buat ngisi air ya? Air panas itu. Termos. Oh, termos. Termos itu yang itu ya? Marvel itu ya? Selesai. Oh, Thanos ya. Thanos itu yang mikir lagi, aku tak mikir Thanos itu apa ya? Nanti nggak selesai malah. Oke. Wah, siap. Nah, ini teman-teman semua, baik itu yang gelombang 1 atau gelombang kedua, disiapkan aja semuanya. Paling tidak naik gelombang 1 berarti waktunya paling dekat nih, maksudnya apa namanya, sudah semakin dekat, disiapkan. Dan paling tidak ketika mau tes H-1 atau H-2 gitu, dibikin santai aja. Dibikin santai, tenang, nggak usah kepikiran sepaneng gitu. Kadang-kala ketika kondisi psikologis yang seakan-akan itu ada suatu tekanan gitu, materi yang sudah kita pelajari atau mungkin hal-hal yang ada di dalam otak ini jadi agak apa namanya, keganggu barangkali ya. Bisa dikatakan keganggu atau mungkin jadi ya istilahnya apa ya, ambiar atau apa gitu. Jadi malah eman-eman. Jadi dibikin santai aja, hasil apapun itu ya, apa itu dari usaha teman-teman semua. Ini gitu. Yang penting kita udah siapkan, teman-teman sudah disiapkan, sudah menyiapkan apa namanya, usahanya dari belajar semenjak lama nih, gabung dengan The King juga dari bulan apa itu sudah, dan nggak kerasa ya ini pertemuan terakhir kata. Nah, engineer, nah nanti tinggal usaha apa namanya, hasilnya ngikuti. Mudah-mudahan sih semuanya kawan-kawan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, amin. Amin. Amin, siap. Nah, oke, langsung aja kita mainkan. Mudah-mudahan ini banyak yang terselesaikan dari soal ini, karena biasanya soal TPS PK ini nggak pernah kelar. Mesti ono wae PR. PR maksudnya nggak selesai. Mudah-mudahan nanti bisa selesai banyak lah paling tidak, atau enggak syukur-syukur malah selesai semua, 15 nomor bisa kita bantai semua. Dan mudah-mudahan beberapa apa namanya, soal-soal yang telah kita pelajari bersama di The King ini ada ya sedikit banyak mirip lah ya, sedikit banyak mirip, atau paling enggak ya ini kisi-kisi yang kita mainkan gitu, di prediksinya gitu, prediksi dari 1, 2, 3 tahun ke belakang, paling enggak seperti itu gambarannya gitu. Oke, langsung aja kita mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini lancar, teman-teman dapat manfaat dan barokah bersama yang maksimal. Amin. Yuk. Kita mainkan ya, langsung. Nomor 1, ini tentang aljabar. Aljabar langganan juga. Jadi teman-teman, aljabar bentuknya macam-macam ya, variasinya banyak banget. Artinya teman-teman pahami aja konsepnya, tinggal dimainkan seperti apa, dan kembali lagi bahwa ini soalnya TPS, PK. Jadi kadang-kala ada hal-hal tertentu yang cara penyelesaiannya kok dibikin gini ya, atau mungkin teman-teman punya cara lain, barangkali nanti ini kan sharing aja, sementara ini kan sharing aja, barangkali ada teman-teman punya cara yang lebih praktis daripada yang saya sharekan gitu, atau kita sharingkan bareng, mungkin seperti itu bisa saja, halal. Itu yang penting masih dalam relnya konsep hitung matematika yang benar, seperti itu. Oke, nomor 1 langsung aja ya.
Sebentar, tak cek dulu cek keluarkan chattingnya. Nanti teman-teman kalau misalnya apa namanya, barangkali ada yang sudah ngerjain, boleh di-sharekan jawabannya apa, gitu ya. Nomor 1, ada yang sudah ngerjakan? Atau mungkin sempat ini sudah ngeprint, main-main dengan soalnya, kira-kira diapain ini nomor 1? Ada? Sudah dapat? Oh, lagi jeda ini kayaknya lagi khusyuk nih. Khusyuk orek-orek kayaknya ini. Sepertinya lagi khusyuk ini orek-oreknya ini. Tak tunggu dulu. Baiklah, kalau begitu. Ternyata background saya belum. Oh, ini aja lah. Biar kelihatan ya. Nah, tak uploadkan aja. Bahas aja nggak? Nggak apa-apa. Oke, siap bahas ya. Oke, nomor 1. Ini kan ini adalah apa namanya, aljabar bentuknya atau mungkin masuknya ke sistem persamaan linear. Nggak linear, deng, pangkat 2. Sistem persamaan. Karena ada pangkat 2-nya di situ. Cuma bentuknya ada seper AB, A, dan B. Pertanyaan adalah, yang ditanyakan, saya tak lihat dulu, ada pertanyaan adalah seper A ditambah seper B. Kalau kita lihat ada seper A, seper B, mungkin kita akan berpikir bahwa akan mencari nilai A dan nilai B terlebih dahulu di sana. Nah, sementara kalau kita lihat bentuknya dari dua persamaan itu, misalkan kita harus pakai eliminasi atau substitusi, dimainkan langsung, mungkin bisa ya. Dari persamaan pertama mungkin teman-teman bisa mendapatkan nilai AB. Berapa nilai AB? Mungkin ini gambaran sih. Oh, berarti AB itu didapat dari 11 min seper AB barangkali. Nah, nilai ini nanti disubstitusikan ke sini. Kan dapat tuh nanti. Gitu, barangkali pakai substitusi bisa. Untuk karena banyak cara untuk aljabar bisa otak-atik. Ini gitu. Bisa seperti itu. Nilai dari A plus B disubstitusikan ke nilai A plus B yang ada di persamaan kedua. Nanti tinggal ngikutin lagi, tak gitu. Mungkin ya cara pertama seperti itu. Barangkali nanti teman-teman boleh untuk apa namanya melatih, cobalah tak bikin gitu. Mungkin ya barangkali teman-teman seperti itu. Cara pertama. Cuma yang mau tak sharekan di sini adalah langkahnya dengan cara saya misalkan terlebih dahulu. Tak misalkan. Nah, ini langkah yang tak ambil adalah dengan pemisalan. Karena di sini kita lihat ada bentuk seper AB dan A plus B. Misalnya ini, seper AB itu saya misalkan menjadi suatu variabel tertentu, katakanlah P, atau teman-teman ambil variabel lain juga nggak apa-apa. Terus A plus B-nya ini tak misalkan jadi Q misalnya. Artinya dari sini kita bisa mengganti persamaan pertama itu berubah menjadi P plus Q sama dengan 11. Aman ya? Sip. Atau mungkin teman-teman barangkali nanti ada proses mensubstitusikan. Mungkin teman-teman bisa ganti nilai P sama dengan berapa atau Q sama dengan berapa. Misalnya dari sini misalnya saya ambil P lah, karena berarti P itu 11 min Q misalnya. Boleh aja nggak apa. Itu persamaan yang pertama. Karena bentuknya kan AB, A kuadrat, B kuadrat. Tak misalkan gitu aja lah, jadi satu variabel tertentu. Ini cara yang kedua ya. Oke. Lalu dari persamaan kedua, berarti bisa kita rubah lagi nih persamaan kedua. Ingat di situ ada A kuadrat kali B kuadrat. Sementara yang kita punya kan ini, ya kan? Artinya kalau kita mau bikin AB, artinya ada AB itu adalah seper P. Itu enggak. Dibalik aja, oh AB berarti seper P. Artinya kalau kita mau bikin A kuadrat B kuadrat, artinya kan sama saja AB dikuadratkan nih. Berarti podo karo atau sama saja dengan seper P yang dikuadratkan. Atau bisa saja kita nulisnya adalah 1 per P kuadrat, karena 1 dikuadratkan tidak berubah, tetap 1. Oke, berarti dari sini A kuadrat B kuadratnya itu bisa kita ganti menjadi seper P kuadrat. Ganti jadi seper P kuadrat. Lalu yang di sini A plus B-nya udah ada di tadi, A plus B-nya adalah Q, berarti ada Q dikuadratkan. Sama dengan ini 61 kali, ini muncul lagi nih, A kuadrat B kuadrat, berarti 61 kali seper P kuadrat dikurangi 1. Sampai sini aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Ada pecahan. Biasanya kalau kita ketemu bentuk pecahan, biar bikin simple, pecahannya dibuang. Merubah bentuknya. Cara merubah bentuknya kaliin aja dengan kelipatan dari penyebutnya. Kelipatan dari penyebutnya. Kalau penyebutnya udah sama, ya udah berarti kelipatannya itu. Nah, contohnya dalam hal ini kasusnya penyebutnya P semua, P kuadrat semua. Berarti biar pecahnya hilang, ini kita kalikan dengan P kuadrat.
Kita kalikan semua dengan P kuadrat. Berarti dari sini kita dapatkan 1 kali Q kuadrat, berarti nanti Q kuadrat tok tuh di situ. Sama dengan ini kalau kita kalikan P kuadrat berarti tinggal 61. Terus yang min satunya itu berarti jadi P kuadrat. Kita kalikan dengan P kuadrat semua. Nah ini kita dapat nih persamaan kedua. Oh satunya nggak di kotak masuk. Karena perkalian satu apa namanya nggak ada tetap nggak berubah ya. Jadi ini nggak ngaruh apapun satu. Karena nggak merubah nilai. Jadi biarin aja seperti itu. Artinya kita punya persamaan Q kuadrat sama dengan 61 min P kuadrat. Dapat dari situ. Pertama. Nah, yang kedua. Pertama apa kedua tadi? Oke, seperti itu ya. Nah, dapat nih. Ada persamaan lagi. Berarti dari situ kita bisa ganti. Tadi makanya kita bikin nih. Siapa? Ini. Ya, bisa kita susi-susikan ke sini. Ya nggak? P kuadrat. Kita ganti aja. Berarti dari situ artinya tak garis dulu. Ini di substitusikan, berarti kita punya Q kuadrat itu nilainya adalah 61 min P-nya diganti, berarti jadi berapa tuh? Diganti dari 11 min Q dikuadratkan. Ini tak garis dulu ya. Nah, dibatasi. Nah, berarti dari sini kita punya Q kuadrat sama dengan 61 min ya. Hati-hati ya, nanti tandanya berubah nih. 121 kita kuadratkan, berarti jadi berapa? Min 22 Q ditambah Q kuadrat. Oke, kurungnya kita lepas, berarti nanti kita dapatkan Q kuadrat sama dengan 61 min 121, berarti berapa? Min 60 ya. Min 60, ini jadi plus 22Q, ini jadi min berapa tuh? Min Q kuadrat. Oke, kita pindah ke kanan, ke kiri semua, bolehlah, biar Q kuadratnya positif, berarti kita dapat berapa tuh? 2Q kuadrat min 22Q plus 60 sama dengan 0. Aman ya? Sip, bisa difaktorkan. Oh ini bagi 2 dulu boleh nih. Bagi 2 aman nih. 11, 30 bisa dibagi 2 ternyata. Oke, baru kita faktorkan. Yuk, dapat berapa ini? Q. Oke. Q. Nah, 30 faktornya. Faktor dari 30 yang jumlahnya 11 berapa teman-teman? 65. Oke, siap. Keren, 65. Tandanya minus semua ya? Iya, sip. Berarti kita dapat nilai Q sama dengan 6 atau Q sama dengan 5. Ada 2 nilai. Ada 2 nilai Q, berarti ada 2 nilai P nanti. Ketika Q-nya sama dengan 6, maka nilai P sama dengan berapa? Balik lagi ke persamaan yang ini aja. Ya nggak? Yang tak kasih warna kuning. Berarti dapat 5. Ya nggak? Ketika Q-nya sama dengan 5, berarti P-nya sama dengan 6. Oke, cuma dibalik aja. Oke, kita punya nilai P dan nilai Q. Nanti tinggal kembalikan aja. Ada langkah yang dikembalikan. Tapi teman-teman untuk mempersingkat barangkali ya, mengefisienkan waktu, teman-teman lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 1/A tambah 1/B. Kalau kita operasikan 1/A ditambah 1/B, nilainya adalah siapa? A kalikan B, terus jangan ras dikali ini silang ya. Berarti ada siapa? B tambah A. Betul nggak? Iya. Ya, sip. Nah, B tambah A siapa? Kita punya nggak? Siapa B tambah A tadi pemisalannya dari awal? Adalah Q. Kita punya Q. Misalnya kita ambil satu nih. Q-nya yang mana? 5 misalnya. Yang ini ya. Nah, karena sama aja nanti. Coba aja. Ini misalnya Q-nya 5, kita ambil 5. Set 5. Berarti AB-nya itu ada siapa? AB tadi siapa tadi? AB mana? Ini nih. 1/P ya. AB adalah 1/P, berarti adalah 1/6. Ini 1/6. Artinya kita dapat 5 dikali 6/1. Ketemu 30. Itu ketika kita ambil persamaan yang kedua. Nah, teman-teman bisa membayangkan, kalau misalnya yang pertama gimana? Yang ini nilainya juga sama karena nilainya cuma P dan Q kayak hanya kebalik saja, betul enggak? Berarti kan nanti kalau misalnya kita ambil yang kedua ada 6/1/5, sama juga nih 6 kali 5/1, ketemu 30 juga. Oke, terkunci jawabannya ada di pilihan jawaban B. Gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, mungkin barangkali ini teman-teman ngaku ini sebenarnya nggak terlalu mungkin ya sedikit panjang karena kita jabarkan. Tapi misalnya teman-teman butuh waktu yang agak cepat, artinya bisa di cara ngerjainnya bisa lebih cepat. Karena ini enak, tok gitu. Atau mungkin teman-teman penasaran dengan cara ini tadi yang pertama dengan cara mensubstitusikan langsung, boleh dicoba nanti. Lebih enak mana ya, jadi gitu. Gitu ya, aman ya? Ada pertanyaan nggak nomor 1? Aman. Kaget aku. Aman, nggak ada pertanyaan kayaknya. Aman, Ge?
Oke, oke. Oh, nggak ada jawaban. Ya udah, oke. Oke. Langsung? Mau screenshot dulu? Langsung? Iya, sudah, Kak. Oke, siap. Oke. Langsung ya, kita ke soal nomor kedua. Sebentar. Ding, ding, ding. Tak geser dulu. Oke. Soal nomor 2 ini tak coba cek. Ini adalah diketahui kubus ABCD, rusuknya 10. Oh, dimensi 3 berarti ini. Geometri maksudnya. Geometri dimensi 3, bangun ruang berarti di sana membandingkan antara nilai P dan nilai Q. Oh, B. Udah nih jawabannya. Kak Aulia sudah ke DM saya nih, Kak Aulia. B. Yang lain mungkin? Nah, nggak apa-apa ya, tak sebutin yang DM tak sebutin namanya nggak masalah. Jadi salah benar nggak ada masalah. Malah ini kita mencoba berani, oke, coba berani dan mengusulkan hasil pekerjaan, hasil garapan, jadi gitu. Oke, ada yang lain? Jawaban yang lain? B berarti, oh B juga, sip. Kita cek dulu. Kak Julius Krisna jawabannya B. Ada yang lain? Mungkin tak tunggu dulu. B semua sama? Nggak ada lain? Oke, berarti jawabannya B ya. Oke, sip, jawaban B. Kita kunci jawabannya adalah B. Oke, kita cek. Lanjut, yuk, nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nomor Tadi, Mas. 3 adalah tentang trigonometri. Ngepranknya gitu. Ngeprank. Ketahuan ngepranknya gitu aja. Nggak berubah-berubah. Nggak ada prank lain apa. Gitu ya. Udah ketebak. Jadi tenang aja, santai aja. Nah, udah gitu paling dibahas. Oke, yuk bahas ya. Dimensi 3 kita mainkan. Gini teman-teman, kubus ABCDF ya, tak gambar. Seret, anggap aja ini gambar kubus. Wes, ngono wae, walaupun gambarnya nggak kubus beneran. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya adalah 10. Berarti ini 10 semua panjang rusuknya. Terus yang kita bandingkan adalah kosinus sudut antara garis GC mana GC? Oh, ini GC dengan bidang BDG. Oke, tak cek dulu. Ini ada bidang BDG. Bidang BDG berarti B ke D ke G. Oh, ke segitiga di sini. Nah, sudutnya yang mana kalau kita belajar di dimensi 3 adalah ketika mencari hubungan antara garis dan garis dan bidang. Artinya teman-teman mencari proyeksi dari si garis itu dulu ke bidangnya. Misalnya di sini GC, kasusnya kan GC, kita proyeksikan dulu ke bidang BDG. Yang mana jatuhnya? Proyeksinya gitu kan. Nah, proyeksinya adalah tak tarik gini, gampangnya gini, tarik set, oh pas di sini tengah-tengah, terus ditarik set, nah gini. Oke, tak pakai warna apa ya? Oren lagi ya. Nah, biar kelihatan nanti set. Nah, ini berarti di sini nih. Nah, artinya gini, anggap aja ini O. Nah, berarti ada segitiga GOC. Artinya garis GC dengan BDG itu punya sudutnya ini. Sudutnya adalah sudut COG. COG. Nah, sudutnya COG. Berapakah sudut COG di situ? Nah, ini gitu ya. Ini pasti siku-siku di C. Nah, makanya gitu. Oh, nah, ini siku-siku udah enak nih. Ketika pertanyaannya adalah kosinus, berarti nanti kosinus itu apa? Kalau dalam segitiga siku-siku. Kayak sinus depan per miring. Berarti kalau kosinus sami ya. Iya, samping per miring. Oke, samping per miring sami. Sanya berapa? Oke, sanya berarti dan dari sudut ini adalah si OC. Betul ya? Miringnya siapa? GO. Oke, OG atau GO. Nah, oh berarti kita nyari ini nih. Nah, kita cek ukurannya sekarang. Kalau ini 10 berarti OC berapa, teman-teman? 5/2. Siap, 5/2. Separuh dari diagonal. Nah, diagonal bidang. Berarti 5/2. Terus GO berapa panjangnya? Pakai Pitagoras? Boleh. Ngitung pakai Pitagoras. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau teman-teman pakai trik ini. Mungkin dia pernah menyampaikan triknya. Pernah kayaknya. Jadi, apalagi kalau kubus. Ukurannya kan sama tuh. Bisa dihubung-hubungkan. Hubungannya maksudnya gini. 10 itu kan bisa kita ubah menjadi 5 akar. Kok kenapa dirubah jadi 5 akar? Karena si OC-nya ini sudah 5 akar. Ini 5/2 nih, dipadake, disamakan. Berarti ini 5 akar berapa kalau 10 itu?
5 kali akar 4. Betul ya? 5 akar 4. Akar 4 kan 2 tuh. 2 kali 5, 10. Ya kan? Nah, dapat. Sehingga dari sini bisa kita langsung dapat si OG. Dari sini, maka si OG atau GO itu adalah 5 akar 6. Kok 5 akar 6? Tinggal nambahkan ini aja. 4 sama 2 itu aja. Karena miring paling panjang. Oh, 6 masuk di situ. Itu cara triknya. Jadi nonton gambarnya gini, tek nggak perlu pakai Pitagoras, harus mengkuadratkan, nanti ngakar lagi, gitu kan. Nonton gini langsung dapat. Gitu, teman-teman. Mungkin bisa dipakai untuk mengefisienkan cara kerja kita. GO adalah 5 akar 6. Tinggal kita substitusikan ke cos-nya tadi. Cos-nya berarti siapa? OC-nya adalah 5 akar 2. Miringnya si GO adalah 5 akar 6. Hore-hore dapat ya. Dapat tuh. Tinggal akar 2 per akar 6. Oke, belum rasional. Kita rasionalkan. Kali akar 6. Berarti di sini ada akar 12 per 6. Akar 12 berapa, teman-teman? 4 kali berapa? 4 kali 3 ya? 4 kali 3 berarti 2 keluar di dalam 3 per 6 nih, hore-hore. Berarti dapat berapa tuh? 1/3 akar 3. Oke, dapat di sini 1/3 akar 3. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Ternyata sama jawabannya. Bisa diterima? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, siap. Jawabannya adalah C. Oke. Nggak apa-apa. Tadi jawabnya nggak apa-apa. Penjelasannya dapat sekarang. Udah paham ya? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Teman-teman? Aman. Aman, siap. Kak, sudut antara GC dan BDG itu DO ya? Oke, ada yang DM ke saya nih. Ada pertanyaan dari Kak. Nggak tahu namanya. Kosong. Sudut antara GC, jadi garis, dengan bidang. Nanti teman-teman kalau misalnya ketemu pertanyaan lain, sudut antara, misalnya antara apa namanya, garis dan garis, atau garis dan bidang, gitu ya. Kalau garis dan bidang, artinya teman-teman tadi, langkah pertamanya adalah memproyeksikan dulu garisnya ke bidangnya. Jadi, proyeksi GC, ini GC, itu diproyeksikan ke bidang, itu menghasilkan garis GO. Jadi GO itu adalah garis proyeksinya. Nah, ini proyeksinya nih, hubungannya di situ. Nah, ini GO itu proyeksi dari GC di bidang si BDG tadi. Maka ketemu di situ. Nah, sudutnya adalah yang di sini. Yang mana tadi? Sebentar. Yang tadi apa? GC dengan bidang ya? Sorry, kebalik saya. Maaf. Oke, terima kasih. Nah, sudutnya yang ini ya. Dengan bidang, sorry. Nah, ini adalah GC dengan BDG. Berarti yang mana? Yang G apa yang O? Yang O ternyata, teman-teman. Iya sih, berarti sudutnya adalah yang ini nih. Yang G ini nih. Karena sudut antara garis dengan bidangnya. Nah, ini kan gambarannya gini lah, ini bidang, ini bidangnya. Nah, ini bidangnya, ini garisnya. Nah, sudutnya yang G, betul. Sudutnya yang G. Oke, tinggal dibalik aja sebenarnya sih. Oke, kita mainkan yuk, coba. Berarti cos G-nya itu. Sip, cos G. Cos G siapa? Samping miring ya. Samping miring berarti adalah berapa tuh? Tadi sampingnya berapa? 10 ya. 10 per berapa tadi? 5 akar 6. 5 akar 6. Ore-ore ketemu 2 per akar 6. 2 per akar 6, kita lihat di sini berarti jadi berapa tuh? 2 akar 6 per 6. Ore-ore 1/3. Oke, 1/3 akar 6. Dapatnya ini 1/3 akar 6, teman-teman. Terima kasih. 1/3 akar 6 jawabannya. Nah, ini akar 3, berarti otomatis tak ganti. Jawabannya adalah iya. Mana penghapus saya? Sebentar. Duh, ora gelem membusa ini. Nah, ini sudah keklik ora gelem. Ya sudah. Jawabannya adalah ini. B. I-nya lebih besar. Terima kasih. Berarti yang dua tadi ternyata benar, malah saya yang keliru. Gitu, ngambil sudutnya. Sip. Oke. Nah, ini berarti ada yang kritis nih. Berarti maksud, oh iya ini sudut antara garis dan bidangnya letaknya di mana, harus teman-teman perhatikan juga ya. Nah, ini saya cek clear tuh. Gitu, seperti itu. Untuk pembelajaran nantinya gitu. Oke, aman teman-teman? Aman? Aman. Aman ya. Oke, siap. Sebentar. Kok ini penghapus saya nggak mau kolek ya? Tak close dulu sebentar ya. Nanti tak share lagi. Penghapusnya tidak mengonek. Oke.
Kita coba. Apakah sudah bisa? Coba bisa, ya udah nggak apa-apa. Yuk, kok nggak geser? Sebentar, ini ada yang asik ini. Sebentar ya. Hah? Anunya, apa namanya? Sebentar. Pertemuan ke-8 iki. Nah, ini sudah. Coba bentar. Dia ngikut sebentar ya. Oh kan. Area ngikut semua nih. Sebentar ya. Ada yang ini adalah saya harus menghapus ini terlebih dahulu. Nah, sudah. Tak coba tak share dulu sebentar. Oh, nggak mau tetap. Nggak mau. Oke, sebentar ya, tak cek dulu. Iya, Kak. Oke, teman-teman, balik lagi. Wah, topiknya nanti naik ke atas toh. Sudah terpantau lagi suara saya? Sudah, Kak. Sudah ya. Aman ya? Layar terpantau? Sudah sampai? Terpantau, Kak. Layar soal sudah ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, tadi kayaknya ada ya kendala di entah Wacom atau Word-nya ini yang agak agak mengasihkan. Oke, nggak mau dihapus dia. Nggak mau dihapus. Oh, padahal ya dihapus. Kayak gitu ya emang ya.
Kayak kenangan ya, susah dihapus. Malah nyenggol-nyenggol lagi. Oke, kita ke soal nomor 3 tentang trigonometri. Teman-teman bisa lihat di sana ada suatu segitiga ABC adalah suatu segitiga lancip, di mana diketahui cos A adalah 4/5 dan sin B-nya adalah 12/13. Maka sin C-nya berapa? Sin C, berapa sin C? Ada yang sudah? Orek-orek, dapat? Mungkin sambil membayangkan. Dapat? Nah, belum kita mainkan. Intinya gini teman-teman. Dari suatu segitiga, misalnya saya punya segitiga gini. Ada suatu segitiga sembarang, yang penting lancip, ini segitiga sembarang saya punya, katakanlah misalnya PQR gitu ya. Ini sudutnya PQR. Oh, screen soalnya belum, berarti saya ngomong sama siapa nih? Oke, siap. Oke, ini sudah terpantau? Sudah. Oke, sudah. Berarti tadi saya ngomong sama layar berarti ya. Nggak terpantau. Oke, siap. Nah, ini tak baleni lagi. Kita ulang lagi. Mudah-mudahan ini mau dihapus. Alhamdulillah. Mau dihapus berarti dia sudah mau move on. Karena mau dihapus. Oke. Balik. Ada segitiga ABC lancip. Diketahui sudutnya si cos A dan sin B-nya. Kemudian ditanyakan sin C. Jadi gini, ada kaitan antara sudut A, sudut B, sudut C. Itu berada di satu segitiga. Jadi ketika teman-teman punya suatu segitiga sembarang, katakanlah sembarang ini saya punya PQR, katakanlah gitu ya, katakanlah itu PQR, itu akan selalu berlaku bahwa nilai sin P, misalnya kita mau nyari sin P nih, ini punya hubungan sama dengan sin R ditambah Q. Jadi hasil dari sudut penjumlahan yang lain disinkan juga sama. Seperti itu. Jadi seperti ini kita mainnya. Nanti dapat. Atau mungkin misalnya ketemu soalnya tentang cos, katakanlah ya. Bisa ditanyakin cos P berapa gitu. Cos P sama, tapi bedanya cuman ada minus depannya. Karena sambil kita bayangkan tetap antara sin sama cos itu kan, kalau sin dia simetri, kalau cos dia mulainya dari satu tuh, dari puncaknya. Nah, makanya sin dari sini adalah cosnya adalah negatif cos P berarti Q tambah R. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya adalah E nih, KAIWO. KAIWO berarti vokal nih, KAIWO adalah vokal. Huruf vokal. Oke, kita mainkan. Berarti kalau gitu, dari sini, misal di sini ada segitiga ABC, oke, di sini ada segitiga A, BC, maka sin C itu adalah nilainya sama dengan, tak geser dikit aja, ini tak geser ke sini, sin C adalah nilainya sama dengan sin A ditambah sin A tambah B. Gitu, pertama itu. Loh, A plus B berapa? Kita nggak tahu sudutnya, cuma nilainya yang tahu. Nah, kita main dari penjumlahan sudut. Yang kita mainkan adalah yang ini dulu nih. Nah, ini sin A plus B itu nilainya sama dengan siapa? Ingat, sin A plus B itu nilainya sama dengan sin A dikali, ini kayak huruf C, dulu saya ngapalinnya gitu model jembatan keledainya. Nah, belum tahu belum tahu asalnya dari mana sih modelnya gitu. Nah, ini model ngapalinnya adalah sin A, ini tetap sin A, kayak ini kayak huruf C, berarti cos, ganti cos B. Terus balik ke S, OS itu artinya sama, sin, berarti tandanya yang sama, plus tetap tinggal dibalik tadi sin cos, berarti sekarang cosin. Cos A kali sin B. Nah, tinggal kita mensubstitusikan nilai-nilai itu. Sin A misalnya, belum ada, cari dulu. Cos B sudah ada. Cos B sudah ada belum? Oh, belum ada. Kita cari dulu. Cos A sudah ada nih 4/5. Misalnya gitu ya. Sin B ada nih 12/5, 12/13 gitu. Oh, yang belum ada berarti sin A dan cos B. Dari mana nilainya? Kita ambil dari sini. Cos A-nya 4/5. Kita pisahkan dulu sudut C itu ke dalam sebuah segitiga tersendiri. Di luar ini, kita ambil di situ, berarti anggap aja ini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini ada sudut A. Kalau cos-nya diketahui berarti adalah samping per miring 4/5. Artinya di sini kita punya triple Pythagoras. 3, pasti gitu. Oh, berarti dari sini kita bisa ambil nilai sin A adalah 3/5. Tinggal kita gantikan ke sini 3/5. Kemudian sin B, kita punya informasinya sama, kita pisahkan lagi dari segitiga ABC tadi. Anggap segitiganya siku-siku, ada sudut B, diketahui sin, berarti depan per miring, depannya 12, miringnya 13, artinya sampingnya itu punya panjang sisi 5.
triple Pitagoras. Kita, oh ya ini triple Pitagoras kan 5, 12, 13 berarti 5. Artinya dari sini kita dapat mengambil nilai cos B. Cos B-nya dari situ berarti samping miringnya 5/13. Tinggal ganti lagi cos B-nya 5/13. Oke, tinggal kita kalikan ini 15/65, benar ya? 3 kali dari 5 kali 13 ditambah berapa ini? 48/65. Tinggal kita tambahkan berarti ada berapa tuh? 63 per 65 ada di jawaban E. Betul, sip, keren nggak? Ayo. Ya, 63/65. Oke, seperti itu. Aman? Kecepatan nggak? Aman ya? Saya ngomongnya kecepatan nggak? Aman ya? Mana nih suaranya? Aman, Kak. Aman, siap. Oke. Alhamdulillah. Sip, itu nomor 3. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nggak ya? Nah, ini teman-teman dapat di sini ada hubungan antara sudut sama ini. Nah, gitu. Kalau sudah, kita lanjut. Dilanjut? Lanjut, Kak. Oke, siap. Yo, nomor berikutnya, nomor 4. Oke. Nomor 4, ada suatu informasi. Teman-teman perhatikan di sana. 1/S ditambah 1/T sama dengan 1. Hasil dari 1/S ditambah 1/ST ditambah 1/ST kuadrat ditambah seterusnya, ada tanda titik-titik di sini. Ingat teman-teman, titik-titik itu bukan berarti nanti misalnya ketemu soal gini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik nilainya berapa. Oke, ini tinggal jumlahkan 9 tambah titik-titik. Benar, jawabannya betul itu. Ini betul nih, 9 tambah titik-titik, betul. Benar itu. Tapi titik-titiknya harus kita cari. Nah, ini sama kayak gini. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Berarti itu apa bentuknya gitu ya. Berupa deret tak hingga. Deret apa? Bentuknya. Nah, teman-teman gitu. Kak, boleh SS nomor 3. Oke, siap. Teman-teman sambil memikirkan di situ 1/S tambah 1/ST tambah 1/ST kuadrat itu apa? Berupa apa? Oke, ada yang jawab C. Nah, sip. Kak, tuh ada yang jawab C. SS nomor 3. Oke, siap. Ini SS nomor 3, silakan. Nah, ada yang jawab C nih. Nah, ditentukan dulu itu apa namanya? Barisan apa, terus dapatnya dari mana. Oke, aman ya? Sudah nomor 3? Sudah ter-SS? Sudah, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Yuk, kita ke lanjut nomor 4. Ini apa, teman-teman? Kalau kita lihat di sini apa ini? Yang di sini. Siang. Woi, siang ya? Sore. Kaget aku. Iya, geometri, betul. Geometri tak hingga. Geometri tak hingga. Betul, sip? Ya, geometri tak hingga. Ketika kita punya geometri tak hingga, rumusnya adalah apa? S tak hingga. Jumlah daratnya adalah? Amin 1. Oke, air mengalir. Oke, oh geometri tak hingga berarti ngalir terus air. A/1 R, air. Nah, ini adalah geometri tak hingga. Pertama itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa suku pertamanya itu 1/S dan rasionya adalah berapa? Rasio itu pembaginya berapa? Atau pengalinya? Dari 1/S ke 1/ST ke 1/ST kuadrat berarti ada suatu pengali itu. Pengalinya adalah 1/T. Oke, berarti ini kita punya A, punya R. Tinggal kita masukkan ke sini nanti. Masuk di situ. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa S tak hingganya adalah 1/S dibagi 1 min 1/T. Gitu ya. Seperti itu. Nah, atau mungkin teman-teman mau berak-berak ini dulu, berak-berak dulu. Artinya di sini ada 1/S yang dikalikan dengan ya 1/S ini yang atas, terus yang bawah kita otak dulu itu jadi berapa? T-1/T. Betul ya? Iya. Kaliin silang berarti kalau kita bagi berarti dikali silang tuh. Jadinya T/T-1 gitu ya. Aman ya? Sip. T/T-1. Nah, ini variabelnya ada 2, ada S sama T. Nah, kita punya informasi di depan sini. Bahwa 1/S ditambah 1/T itu sama dengan 1. Berarti bisa kita mainkan tuh. Artinya di sini kita punya 1. Kalau kita jumlahkan berarti penyebutnya kita samakan. Cara gampangannya kita kaliin terus dikaliin silang berarti ada T plus S sama dengan 1. Berarti kalau gitu T plus S itu sama dengan ST. Betul ya?
Ya, T plus S sama dengan ST. Kita mau bikin apa itu yang ditanya? Oh, ini ganti, terserah teman-teman mau ganti S atau ganti T. Misalnya kita mau ganti T, berarti kita cari dulu nilai T-nya. Berarti dari sini ada T dikurangi ST sama dengan min S, misalnya nih. Berarti dari situ. Oke, kita T berarti sama dengan 1 min S. Min S, gitu ya. Ini min S ya, bukan min 5. Nah, berarti T itu sama dengan negatif S per 1 min S. Gitu, teman-teman? Aman ya? Misalnya mau mengganti nilai si siapa tadi? S-nya. T-nya, kok S-nya sih? Nah, atau mau teman-teman mau ganti nilai si siapa namanya? Atau ini aja, gampang nih, ini dimainkan dulu bisa kayaknya nih. Karena dikaliin kan berarti T per ST min S gitu aja ya. Nah, ini malah gampang nih. Malah ini nggak usah nih. Ini nggak perlu ini. Yang tak kasih tanda kuning ini nggak perlu. Tak hore-hore aja malah. Nah, ini nggak usah S-nya malahan. habis nanti, Kak. Iya, betul. Karena di sini ada ST. Nah, ada ST. Ini ada ST. Nah, ganti aja. Berarti dari situ ada T per langsung ganti aja. T plus S min S. S min S ini jadi 0. Berarti ada T per T. Jawabannya adalah 1. Langsung ketemu. Malah lebih simpel daripada nyari yang ini tadi ya. Oke. Berarti malah langsung dari sini langsung disubstitusikan ke ST-nya tadi. Gitu. Dapatnya 1. Betul, sip. Dapatnya 1. Aman, nggih? Aman, Kak. Aman, siap. Kalau gitu kita lanjutkan. Soal nomor berikutnya. Oke, yuk. Soal nomor 5 tentang logaritma. Logaritma biasanya temennya sama eksponen perpangkatan. Nah, perpangkatan berarti yuk biasanya gitu, main-mainnya gitu, pakai perpangkatan atau mungkin dioda AT gitu ya. Coba kita perhatikan dulu soalnya. Barang-barang di situ ada F log AB, F log D sama dengan 1730 per 9. Teman-teman lihat nih, ada satu bentuk di sini dari informasi pertama dulu ini. Kira-kira ini bisa dimainkan nggak biar lebih simpel? Karena ada F di situ. Padahal yang kita mainkan kan antara variabel ABCD ya. Nah, kalau kita lihat informasi pertama, informasi kedua, informasi ketiga, sama pertanyaan yang ini nggak ada F-nya. Berarti kita bisa buang tuh. Pakai sifat apa pertama? Kalau teman-teman punya apa? A log B per A log D, misalnya A log C misalnya. Ini nilainya sama dengan? C log B. C log B. Oke, C log B. Nah, ini sifat yang pertama. Berarti dari sini bisa kita jadiin nilainya adalah D log AB. D log AB nilainya adalah 1730 per 9. Dapat di situ dulu. Oke, aman. Informasi pertama bisa kita terjemahkan dulu. Terus informasi yang kedua, di sini ada C, D, log AB. Ada AB lagi, teman-teman. Di atas tadi yang persamaan pertama ada AB, yang berikutnya ini ada AB lagi. Ada hubungan berarti yang bisa kita mainkan di sana. Nah, kalau kita pakai sifat dari bentuk umum logaritma, berarti kita bisa merubahnya dalam bentuk pangkat adalah siapa? Kalau ini dirubah dalam bentuk pangkat. CD? CD pangkat 173 173 sama dengan AB. Oke, sih betul. CD pangkat 173 sama dengan AB. Aman. Berarti di sini kita punya AB, di atas ada AB persamaan pertama. Kalau kita gabungkan dari dua persamaan itu, kita akan mendapatkan nilai D log, kita ganti AB-nya, berarti menjadi CD pangkat 173 sama dengan 1730 per 9. Aman ya? Bisa diterima ya, dari persamaan satu sama persamaan kedua ya. CD AB-nya kita substitusikan. Oke, sip. Yang berikutnya, ada pangkat nih, 173. Kalau kita pakai sifat logaritma lagi, berarti 173-nya berubah ke depan. Betul nggak? Jadi perkalian. Iya, 173 dikali D log CD sama dengan 1730 per 9. Oke? Aman. Ada 173, 1730. Punya kelipatan ini. Bagi aja ini dibagi 173, ini dibagi 173. Ketemunya adalah 10. Betul ya? Siap. Nah, kita pakai sifat logaritma lagi. Berarti di sini ada D log C, ini perkalian. Berarti kalau kita jabarkan menjadi penjumlahan D log D.
sama dengan 10/9. Betul? Betul. Betul, sip. D log D nilainya adalah 1. 1. Keren, sip. Nilainya 1. Kalau kita pindah ke mana? Kanan ya. Bukan dipindah sih, sama-sama kita kurangi 1. Berarti di sini kita punya D log C nilainya sama dengan berapa? 10/9 kurangi 1. 1/9 ya? Ya. Ya. Aman ya? 1/9 dari mana ya? Kurangi 1. Dari 10/9 kurangi 1. Oke, kita kasih tanda dulu. Ini tak kotai dulu. Kita dapat D log C-nya. Pertama itu. Nah, sekarang kita mainkan lagi. Karena nanti narinya ini nih, C log A. Agak harus nyari hubungan-hubungan antara mereka nih. Biar dapat nilainya di situ. Gitu. Oke, lanjut. Kita mainkan. Yang berikutnya adalah yang mana tuh? Yang bisa kita mainkan lagi. Ada nilai siapa? Ini nih. Nah, ini. Oke, persamaan yang berikutnya ada C log B sama dengan negatif 210. Berarti kalau gitu kita mainkannya pakai apa? Ada hubungan nih. Nah, ini sama kalau kita gabungkan antara ini dan itu, kalau kita tambah, boleh nggak? Kita tambah nih. Berarti boleh ya, biar nanti C-nya luruh tuh. D log C kalau kita tambah, ya benar ditambah dengan, kita tambah bisa nggak? Atau kaliin aja ya, malah enak ya. Kali, Kak. Kali aja. Kali baru bisa. Betul ya. C log B gitu ya. Sama dengan ini dikali malah bisa. Atau ditambah juga. Sebentar, ditambah bisa enggak? Biar lebih enak. Dikali aja ya. Dikali bisa itu. Yuk mainkan. Berarti di sini ada perkalian adalah ini luruh ya. Berarti D log B. Nah, D log B dapat tuh. Ini adalah perkalian, artinya kita punya ini luruh. Berarti yang sana adalah berapa? D log C tadi berapa? Mana tadi? Hilang. 1/9. Dikali yang ini adalah negatif 290. Berarti kita punya D log B-nya adalah negatif 290/9. Dapat lagi 1. Kita kotai lagi. Wow. Muter-muter asik nih kayaknya nih. Enggak apa-apa. Terus berikutnya yang bisa kita mainkan lagi apa? Biar kita dapat nilai A sama nilai apa tadi? A sama C. Dari mana teman-teman? Ditambah bisa nggak? D sama A sama D sama B. Bisa nggak? D sama A. D log A. Ada nggak? D log A. Kita nyari D log A gitu. Bisa nggak sih dari sini? Nah, misalnya gini. D log A ditambah D log B sama dengan siapa? D log AB. Benar nggak? Betul? Ya. Oke. C log D, D log AB. Oh, ada yang sudah ada untuk C log D, D log AB itu juga bisa. Nah, oke, ini dulu masalah. Berarti dari sini D log A-nya kita bisa dapat tuh. D log A ditambah berarti D log B-nya adalah negatif 290/9. D log AB-nya itu 1730/9. Berarti D log A itu adalah, ini pindah sana jadi plus ya. Ditambah berarti 2020, benar ya? 2020/9. 2020/9 itu adalah D log A. Dapat D log A. Berarti kalau gitu A log D dapat berapa? Nah, kita yang mainkan adalah mana? Oke, agak asik nih. Atau mungkin teman-teman dapat nih C log D kali D log AB, betul? Ini juga bisa. Nah, ini kita dapat ini lagi 1. Wah, asik. 1 dapat lagi D log A. Berarti dari situ kita mainkan untuk mendapatkan C adalah kita untuk mendapatkan siapa tuh? C sama A ya. Pertanyaannya sebentar. Ini pertanyaan adalah C sama A. Tak kotai. C sama A berarti kita bisa menghubungkan antara ini. Nah, ini dan itu. Wah, itu 2 tuh. Kita hubungkan nih. Nah, 2 itu kita mainkan tuh. Agak tak geser dikit. Berarti biar dapat apa namanya? AC berarti bisa kita apa tuh? Nah, dikaliin lagi nanti muter lagi. Dapatnya apa tuh? Diapain teman-teman? D log A sama dikaliin bisa ya? Jadiin C log B. C log B. Jadiin C log D ya? C log D. Ya, berarti dari sini kita punya C log D. Betul. Sip, C log D berarti nilainya adalah 9. Berarti kalau gitu kita mainkan ada dihubungkan di situ berarti adalah yang ditanya apa tadi? C log A. A log C. Lupa lagi saya. C log A. Oke. Kali. C log A berarti ada C log D dikali D log A. Betul? Iya, sip. C log D adalah, tak kira teman-teman tidak ada masalah nih, 9 berarti 2020/9.
9 dikalikan. Oke, horek-horek ketemunya 2020. Oke, jawabannya adalah di pilihan A. Oke, aman seperti itu, agak muter-muter. Iya. Mungkin teman-teman punya cara trik yang lebih cepat juga nggak masalah. Mungkin ada langkah-langkah tertentu yang bisa dilompatin atau mungkin teman-teman punya cara yang lebih praktis gitu ya. Sip, seperti itu. Jawabannya adalah 2020. Intinya teman-teman nyari hubungan antara variabel yang ada nanti masuk ke A sama C-nya di situ. Gitu. Aman nggih? Iya, Kak. Aman. Oke, siap. Ya, aman. Nomor 5 aman. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nomor ke-6. Lanjut ya. Oke, sip. Yuk, nomor 6. Yuk. Tentang limit. Wah, ini nih limit nih, teman-teman. Kita cek limitnya. Limit, kalau kita membayangkan ada suatu nilai limit, atau mungkin teman-teman sambil gore-gore, atau mungkin ada yang sudah dapat, silahkan kasih tahu jawabannya. Kalau kita ketemu limit, yang pertama adalah cara menyelesaikannya tinggal disubstitusi langsung. Yang penting ketemunya tidak 0 per 0. Intinya gitu, jangan 0 per 0. Menghindari itu. Oke, ada yang muncul sudah, Kak Akbar Maulana, jawabannya E. Sip. Kalau kita perhatikan di sini, ketika kita mensubstitusikan langsung, yang dapat nilai langsung kan yang bawah nih, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4, ketemunya 0. Ketika kita ganti X-nya jadi 4 tuh. X-nya 4 berarti ketemunya 0, ya enggak? 16 kurangi 12, tinggal 4, negatif, kurangi 4. Tinggal 4 kurangi 4, ketemunya 0. Oh, berarti ini kita substitusikan langsung, ternyata ketemunya 0. Oh, berarti artinya ada cara lain. Yang kita, bukan ada cara lain, tapi harus pakai cara lain. Gitu ya. Nah, cara lainnya adalah, misalnya yang bawah 0, ini bisa disimpulkan yang atas juga 0 nanti kalau X-nya kita ganti 4. Kita ganti 4, itu nilainya juga 0. Jadi sederhana gitu. Oke, kalau gitu X4 itu kita gantikan ke sini juga nilainya 0. Coba kita ganti. Berarti 4 kuadrat ditambah M kalikan 4 ditambah 8. Jadinya berapa? Sama dengan 0 nih. Ini berapa teman-teman? 16 kali 3, 48. 48 ya? 48 ditambah, oh ya diturunin juga boleh. 4M ditambah 8 sama dengan 0. Berarti 4M itu sama dengan berapa tuh? 52 ini jadi berapa? 56 ya. 56 negatif dibagi 4 nanti M-nya. Berarti negatif 56 dibagi 4. Berapa teman-teman? Negatif 1, sisa 1, 14 ya. Oke, dapat nih. Iya, M-nya udah dapat, N-nya langsung dapat berarti. Dari situ nanti M-nya dapat, iya nggak? Oke, M sudah dapat negatif 14 ternyata. Berarti persamaannya yang di atas adalah limitnya itu X mendekati 4, 3X kuadrat min 14M plus 8 dibagi X kuadrat min 3X min 4 sama dengan N. Nah, tinggal kita nyari nilainya. Nah, ada tadi diturunin, boleh turunkan. Ini pakai dalil namanya dalil L'Hopital. Oke, turunkan. Berarti kita dapatnya adalah 6X min 14. Yang bawah dapatnya 2X min 3. Tinggal kita ganti kondisinya adalah X sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti di sini jadi 24. Kurangi 14 berarti adalah 10. Ini jadi 4 berarti jadi 8. 8 kurangi 3 dapatnya 5. Ketemunya 2. Artinya nilai N sama dengan 2. Sip. Tinggal ganti. N-nya 2. Ini N min M. N min M. N-nya 2. Min M-nya adalah min 14. Berarti jadinya adalah 2 tambah 14. Ketemu jawabannya adalah 16. Ada di pilihan E. Betul, sip. Gitu. Kak, kok itu min 14M? Mana min 14M? Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini harusnya min 14X. Terima kasih. Ini X. Nah, malah yang diganti X-nya, bukan M-nya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Kak Fitri ya. Aman ya? Nyari M-nya aman. Oke, nyari M-nya aman. Terus yang nggak aman nyari apa? Kak Fa? Nyari N-nya. Nyari N-nya tadi yang kita lakukan adalah dengan dalil L'Hopital, yaitu diturunkan. Konsep diferensial ya, diturunkan. Pangkatnya turun. 2 ketemu 3 jadi 6. X-nya pangkatnya jadi 1. Ini pangkat 1 ketemu 14, ketemunya negatif 14.
X-nya hilang. X-nya tinggal pangkat 0 kan, habis. Ini juga sama, 2 turun, ketemu 2X, negatif 3X, berarti jadi ini pangkat 1 kan, ketemu negatif 3, jadinya negatif 3 kali 1. Tinggal ganti X-nya sama dengan 4, masukin ke situ. Gitu. Itu cara dalil L'Hopital. Atau mungkin teman-teman pakai cara pemfaktoran, itu juga bisa. Misal pakai cara pemfaktoran, berarti yang atas bawah difaktorkan tuh. Ini limit X mendekati 4. Yang atas kita faktorkan 3X, ini berarti ketemunya X. Yang bawah kalau kita faktorkan, ini ada X kalikan X. Yang atas berarti jadi berapa tuh? Biar 14, berarti ada berapa? Nah ini yang bawah itu gampang ini. Yang bawah 4 sama 1. Berarti ini minus, ini plus. Oke, yang ini berarti minus. Kelihatan sih, tinggal diorek-orek nanti yang jadi 0 hilang tuh. Berarti ini ada berapa tuh? Plus 2. Ini min 2. Nah, hasil pemfaktorannya itu. Yang sama mana? Ada sama. Ini tinggal digorek-gorek. Nah, tersisa adalah 3X min 2 sama X plus 1. Nah, dari sini tinggal ganti. 3 kali 4 min 2. Yang bawah adalah 4 plus 1. Ini dapat 8 min 2. 12 min 2, 10 dibagi 5. Sama juga jawabannya 2. Gitu. Itu yang bawah pakai difaktorkan. Aman, Kak Ava? Aman, siap. Oke, sip. Lanjut ya. Oh, gitu. Kita lanjut. Ya, soal nomor ke-7 tentang apa ini? Untuk setiap M garis melewati titik A. Oke, berarti persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Artinya gini, teman-teman. Untuk setiap M. Nah, ini ada untuk setiap M. Artinya, kalau kita mensusi-susikan berapapun M di situ, itu akan selalu melewati titik A. Berarti ini misalnya nih persamaan garis Y ini M-nya tak ganti nih. Banyak, berarti akan terjadi banyak persamaan garis. Ketika mungkin teman-teman sambil membayangkan ada gambar-gambarnya, berarti ini gambar seterusnya. Nah, ini juga sama. Ya, ini titik A ini di sini. Titik A-nya di sini nih. Oh, berarti selalu berpotongan di titik A. Nah, ini titik A-nya di situ gambarannya gitu. Artinya gini, sederhana tinggal kita ambil aja nilai M berapapun, 2 aja. Nanti yang penting ketemu titik potongnya. Misal nih, M-nya kita ambil berapa? Misalnya teman-teman mau berapa? 3, yang gampang-gampang aja ya. Misalnya 3. Kenapa tak ambil 3? Atau mungkin teman-teman ambil 2 gitu juga bisa. Misalnya M sama dengan 2 biar enak. M2 sama M3. Oke. Karena M-nya 0, M-nya 1 nanti jadi 0. Boleh aja sih. Boleh aja, cuman kita ambil yang ini aja. Nah, berarti ketika 3, ini kita ganti 3, berarti kita dapat 2X ditambah 3 tambah 2, berarti jadi 5. Sama dengan Y. Tetap Y pada akhirnya, nilainya masih seperti itu. Nah, ketika M-nya 2, berarti ini kita ganti 2, dapat berapa tuh? 2 min 1, 1, berarti X ditambah 2 tambah 2, berarti 4, sama dengan Y. Gitu ya. Ada 2 persamaan, sama-sama Y. Pasti memotong di titik A, berarti secara logika bisa kita langsung eliminasi aja biar Y-nya habis. Misalnya kita mau nyari nilai X dulu nih, Y-nya habis berarti tinggal dikurangkan aja. Berarti kita dapat X1 ini 0 yang belakang, 5 kurangi 4 ketemunya adalah plus 1. Artinya kita dapat X sama dengan min 1. Oh, ini titik potongnya. Koordinat A itu berarti adalah negatif 1, titik-titik. Nah, di pilihan jawaban yang ada sudah kelihatan. Karena satu-satunya yang kok absisnya itu min 1 cuma jawaban E, selesai. Misal gitu. Tapi misalnya ada pilihan banyak, misalnya pilihan D-nya juga min 1 nih, min 1, min 2. Nah, teman-teman tinggal nyari, oh min 1-nya diganti aja ke persamaan garisnya. Misalnya ini boleh, ini juga boleh. Nah, misal ambil ini nih, berarti ada 2 kali min 1 ditambah 5 sama dengan Y. Berarti ada berapa nih? Min 2. Berarti Y dapat 3. Oke, kan pas ya 3. Atau mungkin dapat yang bawah juga bisa. Berarti min 1 ditambah 4 sama dengan Y. Berarti Y dapat 3 juga. Gitu. Nah, aman ya teman-teman ya? Berarti garis itu ketika kita ganti nilai M, berapapun itu akan melalui titik A. Nah, titik A-nya adalah negatif 1,3 itu tadi. Gitu. Bisa diterima? Aman? Aman, Kak. Aman, oke siap. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, nomor 8. Lumayan nih. Setengah 5 kita sudah dapat 8, hampir 7 nomor lah. Mudah-mudahan nanti yang belakang aman-aman semua.
Karena lebih banyak logika. Ini penalaran logika nih, logika ini. Pakai logika. Dalam 10 kali ulangan, pakai statistika ya, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4. Ada 10 kali ulangan, rata-ratanya 4. Artinya totalnya ini nilainya berapa dari sini? Total nilainya 40. berapa? Oke, siap. 40. Total nilai adalah di sini total nilainya adalah 40. Dari 10 kali 4. Artinya bisa kita asumsikan setiap kali ulangan dia dapat 4, 4, 4, 4, 4. Walaupun nanti ada variatif, tapi pukul rata 4 semua. Berarti total nilai dapat. Nah, rentang nilainya adalah 1 sampai 10 nih. Berarti paling kecil itu 1, paling tinggi itu 10. Paling tinggi, maksimal 10. Maka berapa kalikah minimal? Nah, ini ada pertanyaan minimal agar rata-ratanya menjadi 8. Ketika itu kita misalkan berapa kali ulangannya lagi itu anggap aja n yang akan kita cari. Berarti bisa kita tuliskan rata-rata yang barunya itu adalah 40 ditambah berapa kali ulangan di situ, kita kalikan dengan nilai yang diperoleh dari n-nya itu, nilai misalnya A gitulah, dibagi dengan berapa, teman-teman? Rata-rata adalah bagi berapa? Banyak data kan? Banyak datanya, atau dari hal ini berarti banyak ulangan berapa? 10 plus N. Oke, 10 plus N. Ada 10 plus N. Sip, 10 plus N. Nah, dari sini kalimatnya bisa kita ubah menjadi 8 sama dengan 40 ditambah N kalikan A dibagi 10 plus N. Atau mungkin teman-teman nulis langsung 80 plus 8N sama dengan 40 plus N kalikan A. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah nilai, banyaknya paling minimal. Artinya apa? Kalau kita bisa asumsikan minimal, berarti setiap biar ulangannya tuh sedikit gitu, agar nilainya lebih cepat tingginya, berarti nilai yang diperoleh setiap kali ulangan harus paling Besar. besar. Berarti A di sini harus paling maksimal. Nah, oke, berarti posisinya harus maksimal tuh. Biar nanti mengakibatkan banyak ulangannya lebih kecil, lebih lebih minimal, paling minimal. Nah, paling maksimal berarti berapa? 10. 10. Udah bisa tulis di situ. Berarti ada 10 kali N. Berarti dia 10 kali N ditambah 40. Ini 80 ditambah 8N. Oke, tinggal main di situ. Berarti ada 2N. Ini tak pindah ke sana berarti ada 20. Berapa tuh? 40 ya? Benar? Iya, Kak. Iya, berarti N-nya adalah berapa? 20. 20. Oke, berarti 20 kali ulangan lagi. Biar nilainya rata-ratanya menjadi 8. Dengan catatan 20 kali ulangan itu nilainya 10 semua, paling maksimal. Biar cepat. Biar cepat artinya paling kecil, paling minimal tuh banyak ulangan lagi. Gitu. Aman ya? Tak kira aman ini. Enggak ada masalah. Tinggal gini-gini tok. Oke, seperti itu. Aman? Oke, Kak mau SS nomor 7. Kak mau nentuin M-nya gimana? Oke, siap. Nomor 8 aman ya. Nomor 7 tak balik sambil nyanyi nilai M-nya dari mana. Oke. Nah, tadi kita ambil nilai M ini menentukannya adalah ngacak. Karena ada pernyataan untuk setiap M. Jadi teman-teman ambil berapapun tidak jadi masalah. Oke ya. Misalnya Kak Ai mau nyebut M-nya tak ambil 5 sama 1000 misalnya. Nggak masalah. Yang penting nanti pada akhirnya ngitungnya membuat kita gampang. Karena di sini berlaku untuk setiap M. Jadi kita ngambil M berapapun nggak ada masalah. Gitu. Nentuin M-nya dari situ. Aman ya, Kak Ai ya? Aman. Oke, siap. Sampun ya, siap sama-sama. Yuk. Lanjut lagi nomor ke-9. Kita ke soal nomor 9. Yuk, nomor 9. Apa ini? Soal apa ini? P dan Q adalah akar-akar. Oke, persamaan kuadrat berarti. Bukan persamaan kuadrat. Iya benar, persamaan kuadrat. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Akar-akar kan? P dan Q adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, gini. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, persamaan kuadrat, biasanya kecenderungannya kita nyari apa? Jumlah dan akar. Jumlah dan kali. Iya nggak? Iya. Ya, iya. Biasanya langsung larinya adalah, kalau gitu P tambah Q itu adalah negatif B per A. Berarti dari situ nilainya adalah 1. Betul ya?
Iya. Betul. Nah, terus ada perkalian antara PQ, berarti C per A. C per A itu adalah berarti 1 juga. Iya kan? Ya, sip. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari sini apa namanya teman-teman, ada 2 persamaan. Kita nyari nih. Kita nyari nilai P dan Q masing-masing berapa. Mungkin gitu. Substitusi saja misalnya gini. Oke, dari sini kita coba ya. Coba dari sini kita punya P, berarti P-nya adalah 1 min Q. Nah, kita substitusikan ke sini nih, P-nya diganti. Berarti kita coba aja 1 min Q dikalikan Q sama dengan 1. Berarti ada berapa tuh? Q min Q kuadrat sama dengan 1. Betul nggak? Nah, lalu dari situ kita punya bahwa 0 itu sama dengan Q kuadrat berapa? Min Q plus 1 sama dengan 0. Bisa difaktorkan nggak gitu, teman-teman? Ini siapa? Bisa difaktorkan nggak? Kak, Eh? yang P pangkat 2020 sama Q pangkat 2022 itu bisa jadi P plus Q pangkat 2020 min 2 PQ. Min 2 PQ pangkat itu. Yang ini? Pakai sifat yang Oke. P plus Q. Pakai sifat P plus Q, oke, dipangkatkan. Kurang ya 2022 min 2 PQ. Min 2 PQ. Bisakah seperti itu? Bisa nggak? Bisa, Kak. Hasilnya sama nggak dengan itu? Coba teman-teman bayangkan. Bisa nggak? Coba, kalau hasilnya sama, sebentar ya, kalau hasilnya bisa ya, artinya kalau misalnya saya punya P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3, apakah sama dengan P plus Q pangkat 3 dikurangi 2 PQ? Enggak deh. Oke, apakah seperti itu? Nggak apa-apa, aman. Aman ya? Ini untuk ngecek Ya. aja. Siap, nggak apa-apa, untuk ngecek aja. Berarti ini nggak boleh ya? Nggak halal ya? Nggak halal. Berarti ini juga nggak halal, karena nggak boleh. Oke? Ya, karena pangkat kan berarti nanti ada perkalian yang berulang tuh. Jadi pengurangnya juga banyak. Karena kalau P pangkat 3 aja, nanti dapatnya ada pengurangan. Jadi kalau P pangkat 3 aja, P plus Q pangkat 3 dikurangi 3 PQ yang dikalikan dengan P plus Q. Nah, gitu itu baru pangkat 3 nih. Hasilnya ini harusnya. Nah, kalau pangkat 2022, malah tak urek-urek. Nah, ini harusnya mau tak stabilo, malah tak urek-urek. Nah, itu nanti penjabarnya akan semakin panjang gitu. Nah, ini untuk ngecek aja. Artinya gini teman-teman, bolehlah pakai ini, aman. Tapi keren. Nah, ini keren juga. Sip, artinya ada ide ke sana, sudah bagus. Iya, nggak apa-apa Kak Ariki, aman, keren. Sip, terima kasih. Nah, kembali lagi ya, kembali lagi. Artinya kalau kita punya ini, nggak bisa difaktorkan ternyata. Duh, berapa ini? Balik lagi muter-muter tuh. Oh, berarti ada kalanya ini setiap ketemu persamaan kuadrat, apa namanya, kita hubungkan ke pertanyaannya. Dilihat di sini pertanyaannya adalah pangkatnya gede nih 2022. Kira-kira diapain ya gitu. Nah, mungkin gini teman-teman. Nah, saya melihatnya ada triknya di sini yang bisa dimainkan nih. Coba ya, barangkali. Tapi ini nggak barangkali sih. Setiap soal mungkin punya ciri khas sendiri. Tapi kemungkinan besar kecenderungannya itu ketika kita bermain persamaan kuadrat itu pasti langkahnya memang seperti ini. Kecenderungannya pasti itu nyari jumlah akar sama perkalian akar. Tapi kembalikan lagi, nanti bisa nggak untuk mensubstitusi nilai-nilai yang ada di pertanyaan sehingga akan mendapatkan hasilnya. Jadi gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba cek dari x kuadrat min x plus 1. Kalau kita mainkan ini artinya x kuadrat itu sama dengan berapa tuh? X min 1. Betul nggak, teman-teman? Iya. Ya. Nah, misal nih. Sekarang dari situ nilainya ini tak kalikan dengan X. Semuanya kita kalikan dengan X. Kita kali dengan X. Itu kan sama aja halal ya. Yang penting imbang kan, kanan kiri kita kali dengan X, berarti ada X pangkat 3. Di sini ada X kuadrat min X, betul? Iya. Ya, betul. Kita punya ini nih. Nah, sementara di atas itu ada X kuadrat. Di sini ada X kuadrat, betul nggak? Iya. Kalau kita gantikan X pangkat 3 berarti sama dengan X min X dikurangi X. Sorry, X min 1. X min 1 dikurangi X. Betul nggak? Ya.
Ya, oke, sip. X-nya habis ya. Berarti X pangkat 3 nilainya adalah Min 1. min 1. Pertama itu, oh X pangkat 3 nilainya 1. Berarti ini ada suatu nilai. Artinya min 1 itu adalah siapa? Penyelesaian juga kan? Akar Ya. kan? Iya, hasil dari ini antara P dan Q. Oh, berarti itu hasilnya adalah hasilnya, akar-akarnya. Artinya kalau berlaku seperti ini, artinya kalau akar-akarnya dalam hal ini adalah P dan Q, artinya P pangkat 3 juga min 1, Q pangkat 3 juga min 1. Bisa diterima maksudnya? Aman? Aman belum dari sini? Aman, Kak. Aman ya? Ya, karena kita kembalikan lagi bahwa akar-akarnya adalah P dan Q. Kalau akar-akar itu macam-macam, maksudnya P dan Q itu hanya variabel aja. Bisa X1, X2, bisa alfa, beta. Gitu. Jadi ketika dapat X pangkat 3 min 1, berarti kalau kita kembalikan lagi bahwa akar-akarnya tadi adalah P dan Q, artinya P pangkat 3 dan Q pangkat 3-nya juga nilainya min 1. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Dibikin simpel aja, itu ada P pangkat 2022 ditambah Q pangkat 2022. Kita punya informasinya adalah ini dan ini. Kira-kira bisa nggak 2022 itu kita jabarkan menjadi pangkat 3? Dikali berapa? Nah, gitu. Berarti 2022 bagi 3. Dapat nggak? Berapa ini? 6? Ya, benar ya? 6, sisanya 2, 22 adalah 7, 7 sisa 1, 12 bagi 3 ketemu 4. Benar nggak teman-teman? 6, 7, 4. Iya, Benar, Kak. Kak. Iya, betul sih. Kita tinggal ganti kan? P min pangkat 3 min 1, pangkatnya 674, ditambah min 1, pangkatnya 674. Pangkatnya genap, berarti jadinya positif. Positif 1 tambah positif 1. Jawabannya adalah 2. Jawabannya ada di pilihan A. Jawabannya 2. Gitu. Jadi pakai ini saja, malah enak. Gitu. Oke, itu teman-teman. Aman ya? Bisa diterima? Aman, Kak. Aman ya? Ya, oke. Seperti itu. Misalnya nanti kok nggak habis dibagi 3, berarti ada penjumlahan. Misalnya kok cuma misalnya ini 2022-nya diganti menjadi 2020, berarti nanti bagi 3 tambah berapa, pakai sifat lagi. Dibalikin lagi nanti. Nah, intinya akan berganti lagi. Tinggal ngikutin. Seperti itu. Oke, aman ya? Bisa diterima ya, teman-teman ya? Oke, siap. Yuk. Kita ke soal nomor berikutnya. Berikutnya nomor 10. Wah, mudah-mudahan kelar nih, teman-teman. Iya, pertemuan terakhir kelarin sekalian ya. Gimana? Setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju. Oke, siap. Mudah-mudahan misalnya molor dari jam berapa? 17 waktu Indonesia Barat nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan. Oke, nomor 10 ya. Nomor 10 kita lihat perbandingan antara daerah yang berarsir dan daerah yang tidak diarsir. Dengan daerah yang tidak diarsir. Tidak diarsir, berarsir dan tidak diarsir. Kalau kita lihat yang diarsir dan tidak diarsir, atau yang diarsir sama total seluruhnya, terutama yang total seluruhnya sih, kalau yang tidak diarsir bentuknya apa itu ya? Jajar genjang sama segitiga. Tapi kalau kita lihat yang diarsir sama yang seluruhnya, berarti bentuknya adalah trapesium. Nah, trapesium sendiri kita lihat nih, ada suatu bentuk kesebangunan yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Misalnya di sini, berarti kalau yang luas daerah diarsir, arsiran itu bentuknya trapesium, berarti apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, ya kan? Berarti dari sini sisi sejajarnya adalah 2x ditambah x dikalikan tinggi, misalnya kita ambil T, ini kita ambil T di sini. Oke? Dibagi 2. Berarti kita punya nilainya adalah 3x dikalikan T bagi 2. Itu luas daerah arsirannya. Kalau misalnya ini T, otomatis yang di sini juga siap berapa panjangnya itu? T juga. Kenapa T? Kok enggak 3T atau 2T atau yang lain? Karena ada konsep kesebangunan yang dipakai di situ. Siapa ini nih? Y, ini Y. Oh, berarti 1:1 atau Y banding Y. Berarti 1:1. Misalnya di sini 2Y, berarti ini adalah 2T. Ikutin. Nah, pakai konsep kesebangunan. Oke, siap. Sekarang berarti ada T juga nih. Aman ya? Nah, kalau ini T, berarti yang panjangnya di sini, berarti kelihatan teman-teman. Iya enggak? Ini berapa ini?
X. X juga. Sip, berarti di situ ada X. Artinya luas seluruhnya itu adalah berapa? Jumlah sisi sejajar ya. Berarti ada 3X 3X ditambah X. 2T Oke. Ditambah, dikali 2T bagi 2. Oke. 2. Bagi 2. Siap. Berarti di sini bisa kita horek-horek. Artinya kita punya berapa tuh? 4XT. 4XT ya. 4XT. Nah, sekarang tinggal kita cari perbandingan antara daerah yang berarsir dan yang tidak diarsir. Berarti harus dikurangi. Benar nggak, teman-teman? Kan ini seluruhnya. Ya, harus seluruhnya nih. Berarti kita harus cari selisihnya dulu nih. Nah, berarti yang tidak diarsir itu adalah berapa tuh? 4X kali T dikurangi berapa? 3XT per 2. Atau ini dibikin per 2-an berarti jadi 8 gitu ya. Jadi berapa itu? 5 ya? 5XT per 2. Ya, teman-teman ya? Ini dan itu tinggal kita bandingkan. Berarti ada 3XT per 2 dibanding 5XT per 2. Tinggal diorek-orek, XT-nya hilang, 2-nya hilang. Oke, sip, 3/5 ada di jawaban itu. Sip, gitu. Keren, 3/5, betul. Betul. Oke, sip. Aman, nomor 11, 10. Aman, Kak. Aman ya, siap. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 11. Atau mungkin teman-teman mau screenshot dulu? Atau enggak? Aman ya? Baiklah, aman ya. Enggak perlu. Oke, sip. Yuk kita lanjut soal berikutnya, nomor 11. Nomor 11 mana nih? Nomor 11 sambil dicek ya, barangkali ada yang ada yang apa namanya? Kelewat atau mungkin ada hal yang perlu diluruskan barangkali. Kita coba nomor sebentar, ada informasi apa ini? Oh, bukan. Yuk, nomor 11. FPB setiap dua bilangan. FPB dari setiap dua bilangan yang di situ ada 3 bilangan. Mungkin teman-teman pernah ketemu bentuk-bentuk soal kayak gini. Ada PQR, artinya adalah 1. Berarti teman-teman lihat di sini berarti FPB dari P dan Q itu 1. Artinya gitu ya, FPB dari Q dan R itu juga 1. Lalu FPB dari P dan R itu juga 1 juga. Jadi pasangannya setiap 2 bilangan adalah FPB-nya 1. Kalau FPB-nya 1, berarti bilangannya pasti tidak bisa sama nggak? Bisa sama nggak? Kira-kira bisa sama nggak bilangannya? Kalau FPB-nya 1, bilangannya bisa sama nggak? Tidak. Betul. Kecuali kalau 1 ya, 1. Karena 3 bilangan nih. Kecuali bilangannya hanya 1 dan 1. Misalnya P-nya 1, Q-nya 1. Nah, itu FPB-nya 1. Tapi misalnya logika kita, P-nya 1, Q-nya 1, ini R-nya pasti ketika kita lihat di situ adalah berapa tuh? Nanti wah itu akan berubah, berarti nggak mungkin terjadi nih. Berarti nggak mungkin 1, tak bisa aja. Artinya gini teman-teman, secara logika berarti bilangan ini ada pernyataan nih, langsung bilangan terbesar dibagi bilangan terkecil adalah 1. Kira-kira nyambung nggak? Hasilnya benar nggak itu kalimat itu? Tanpa kita nyari nilainya tuh. Benar nggak? Enggak, karena bilangannya berbeda. Berarti hasilnya bukan 1. Kalau hasilnya 1 kan sama, misalnya 5 dan 5 berarti 1. 7 dan 7, 1. Otomatis pernyataan keempat salah. Aman ya? Pernyataan 4 salah. Oke, jelas di sini semua benar, 4 benar, 2 dan 4 benar, tinggal diorek. Nah, simple, tinggal kita nyari pernyataan yang kedua, benar atau salah. Pernyataan kedua adalah hasil kali ketiga bilangan adalah 10. Kira-kira cocok enggak? Nah, ini sambil membayangkan. Q-nya adalah kurang dari 6. Berarti bilangan-bilangan Q yang bisa masuk atau bisa untuk menggantikan Q adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini disebutkan adalah bilangannya asli. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira semua itu boleh, tapi cocok enggak untuk yang ini? Kita masukkan ke sini. Nah, di situ ada P
dikali Q min 2 sama dengan 12. Ostomastis, ostomastis, ini harus apa? Positif. Iya nggak? Supaya P-nya juga positif. Karena hasilnya 12 itu positif juga. Ya kan? Nah, kalau hasilnya positif, berarti nilai Q yang masuk, yang bisa untuk gantikan Q di sini, tidak mungkin 1 dan 2. Nggak mungkin tuh. Bisa diterima? Aman? Aman, Kak. Aman. Berarti ada 3 kemungkinan. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau Q-nya 3 ini sambil bayangin, kalau Q-nya 3 berarti nanti teman-teman akan mendapatkan nilai P adalah berapa? 12. Cek lagi. Di sini ada pernyataan nih, P plus R sama dengan 7, kurang dari 12. Berarti kalau P-nya 12, otomatis di sini R-nya dapatnya min, ya enggak? Iya. Iya, berarti ini nggak bisa terjadi. Kita horek lagi, berarti Q3 nggak mungkin terjadi. Karena alasannya tadi akan mengakibatkan nilai R negatif. Otomatis tinggal 4 dan 5. Kita cek, berarti kalau gitu ketika Q-nya 4, maka teman-teman akan mendapatkan P sama dengan berapa tuh? 6. 6. P-nya 6. Dari sini, FPB-nya udah kelihatan berapa? FPB dari 4 dan 6? 2. 2. Padahal di sini harus berapa? 1. 1. Salah lagi. Oke. Wah, berarti udah kelihatan bahwa Q-nya adalah 5. Kalau Q-nya 5, berarti P-nya dapat 4. Iya enggak? Iya. Ya, dari sini. Nah, kalau P-nya 4, maka R-nya dapat berapa, teman-teman? 3. 3. Oke, dapat semua sudah. Berarti di sini Q-nya 5, P-nya 4, R-nya 3. Gitu. Hasil kali ketiga bilangan adalah 10. Benar nggak? Salah ya? Salah. Iya, ini ada soal yang makanya tadi tak ralat. Ada mungkin ada ralat antara saya yang typo salah ngetik atau apa, tapi yang penting teman-teman ngerti, oh ini kebenaran dan kesalahannya. Harusnya benar nih, misalnya nih ya benar, apa namanya, angka 10-nya harusnya nanti apa namanya tadi ngetiknya saya benar. Tapi itu kayaknya typo atau apa nggak ngerti. Tapi yang penting hasil kalinya harusnya adalah berapa itu? 60 ya? 60. 60. Terus oke, harusnya 60. Kalau ngecek jumlah ketiga bilangannya adalah 12, benar nggak? Betul. Benar. Betul. Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 2. Benar. Benar. Harusnya yang B benar ya. 1 dan 3 ya, benar ya? Iya, jawabannya adalah 1 dan 3. Karena 2 salah. Oke, berarti nggak jadi diralat. Betul, sip. Jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, gitu teman-teman. Aman ya? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, siap. Oke, guys. Momen kita lanjut terus. Yuk, lanjut. Lanjut berikutnya adalah tentang apa ini? Fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x, di mana x tidak sama dengan 0. Dinotasikan dengan fx. Oh, apa itu? F kuadrat x sama dengan fx. F pangkat 3 adalah f. Oh, ini ada pola nih. Teman-teman bisa perhatikan di situ. Nah, ini kalau kuadrat, F-nya ada 2 komposisinya. Kalau pangkat 3, berarti ada 3 juga F-nya komposisinya. Kalau pangkat 2022, berarti F-nya ada 2022. Nggak mungkin ngurutin, tapi ini mencari suatu nilai. Mungkin teman-teman yang mencari polanya dulu boleh, bisa barangkali nanti apa namanya mencari polanya terlebih dahulu, ini diuraikan dulu, bisa mungkin nanti tinggal masukkan 1, tapi karena ini pertanyaannya adalah F1, mungkin ya barangkali kita nyari ini dulu ya. Coba kita cek, ya kan? Berarti F1 berapa teman-teman? 2 kali 1 2. min 4 per 1. Berarti berapa tuh? Min 2. Min 2. Oke, oh dapat. Berarti F1 sama dengan min 2. Kita cek, berarti dari sini, kalau gitu, ini ketika F kuadrat, berarti berapa tuh? F kuadrat berarti F kuadrat 1, berarti adalah berapa tuh? F1 ya? F1 kan gitu ya? F1 berapa ini? Min 2. Min 2. Oke, min 2 masuk ke sana berarti ada 2 kali min 2 kurangi 4 per min 2.
Berapa teman-teman? 4. Negatif 8 per 2, 4. Oke, berarti F kuadrat adalah 4. Kita lanjut lagi. Berarti dari situ kita mainkan kalau F pangkat 3. Berarti F pangkat 3, F pangkat 3 1, berarti ada F ini masuk ke situ. Ada F berapa ini? F min 2 ya? 2. Min 2. F min 2 tadi kita punya berapa? 4. 4. Ya, betul ya? Oke, siap. Tinggal ganti lagi. 4 masuk ke sana. Berarti ada 2 kali 4 min 4 bagi 4. Berapa teman-teman? 8, 4. Satu lagi. Satu benar ya? Iya, 1, Pak. 1. 8 ini 1. Betul. 1. Oke. Balik lagi. Balik lagi nggak kira-kira? Kalau F pangkat 4 berarti F pangkat 4 artinya ada berapa tuh? F lagi, 1. Betul nggak? Oke, bisa diterima teman-teman? Aman? Sampai sini nyambung belum? Kalau F pangkat 3, F-nya ada 3, F ada 2 nih, 1, 2. F1 berarti F-nya 1 nih. Masuk ya? Teman-teman ya? Masuk belum? Bisa diterima belum? Cek sound. Oh, ini masih 1 lagi. Nah, ini kurang 1. Berarti ini ada F1. Maksudnya gitulah. Nah, iya nggak? Banyak banget. Betul? Aman? Aman. Aman ya? Siap. F1 nih, F pangkat 41. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Ini harusnya ini kurang 1 nih, teman-teman. Ini kurang 1, ini harusnya. Tapi benar nggak min 1? Coba. Bentar. Ini kurang nih. Coba cek. Berarti ada F3 kan F-nya 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2. Ada F1 lagi. Nah, gini harusnya. Berarti ini adalah, ini bukan 1 nih. Coba tak cek dulu. F. Ini berarti F1 adalah berapa tadi? Min 2. Min 2. Sama, min 2. Sama, 4 juga. Sebentar. Ini berarti ada F min 2. F min 2 berapa? 4. F min 2 adalah 4. F min 2, 4. F4 berapa? Ketemu tadi. 1 juga? 1. Oh iya, benar 1. Oke, betul. Sekarang yang ini. Yang F pangkat 4. F pangkat 4 dapatnya berapa ini? F. Aduh. Banyak ini berapa F1 tadi? Min 2. Min 2 masuk berarti diganti jadi 4. 4 ini ganti berarti jadi 1. Berarti F1. F1 berarti dapatnya min 2. Oh, terulang. Berulang ternyata, teman-teman. Iya enggak? Ini akan membentuk pola. Berarti polanya adalah berapa tuh? Min 2, 4, 1. Min 2, 4, 1. Dan seterusnya. Gitu ya, tergantung pangkatnya. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Tinggal kita cek aja pangkat 2022 itu jatuhnya di mana. Nah, ini polanya selalu berulang setiap 3. Iya kan? Setiap 3. Berarti nek 2022 ini habis dibagi 3 enggak? Tadi udah pernah ngitung di atas. Bisa. Habis. Berarti habis. Habis berarti nanti pangkatnya jadi berapa? 1 ya? 1. Berarti pangkat 1 nanti balik lagi kemana? Min 2. Min 2. Oke, berarti nilainya adalah min 2. Atau kita tulis bisa gini, 2022 1 itu sama dengan F pangkat berapa tuh? Ini bisa caranya gimana ya? Hitung enaknya tuh adalah ini setiap 3. Setiap 3 kali. Berarti nek pangkatnya 1 habis dibagi 3 apa? Habis dibagi bentar. Ini habis dibagi 3, gengs. 2022 itu kan berarti ada 3, sebentar. F3 pangkat 678. Iya kan? 674 tadi. Ini kan habis dibagi 3 tuh. Berarti kan setiap dia merupakan awal mulanya. Berarti yang mana? Yang 1 apa yang min 2? Yang ini apa min 2-nya? Yang 1, betul. Jawabannya adalah 1. Jawabannya C, betul, sip. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kan ada 2022
2019, 2020, 2021, 2022 pasti 1. Betul, sip. Jawabannya adalah 1. Oke, bukan min 2 tapi 1. Sip. Bukan min 2-nya, satunya, betul. Aman, tinggal ngurutin aja. Aman ya, teman-teman ya? Oh, yang akhir itu, oke siap. Yang belum paham yang akhir, sip. Tak orek-orek dulu sebentar. Sip. Gini, ini pakai logika dulu, logika penalarannya. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9. Ini kegedean. Weh, kok besar banget. Nah, wes. Pangkat 9 dan seterusnya. Saya chat yang mana? Nah, wes. Nah, dia punya pola. Polanya adalah nek pangkat 1 itu bersisa min 2. Pangkat 2 bersisanya adalah 4. Pangkat 3 bersisanya berapa tadi? 1. Ini lagi min 2, 4, 1. Min 2, 4, 1. Kita lihat aja. Kalau habis dibagi 3, ini angka-angka yang habis dibagi 3, selalu bersisa, selalu menghasilkan angka 1. Ini pangkatnya. Nah, kita lihat pangkat 2022. Ini habis dibagi 3 enggak? Ternyata habis dibagi 3. Berarti nanti pangkat 2022 ini sisa hasilnya adalah 1. Pangkat 2021 ini sisanya hasilnya 4. Pangkat 2020 ini nilainya min 2 dan seterusnya gitu. Bisa diterima aman? Kak Fitri? Aman? Aman. Oke, siap. Ngikutin aja. Oke, gitu ya. Polanya ini habis dibagi 2000 habis dibagi 3 karena selalu berulang 3 3 3 gitu. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke masih berapa ini? Masih 3 nomor. Sekalian lah selesaiin. 3 nomor. Yuk. Nomor 13 tentang geometri. Hubungan kecukupan syarat terjawab atau enggak terjawab gitu ya. Enggak perlu cari nilainya sebenarnya, tinggal kita AT aja kira-kira butuh enggak. Nah, perlu enggak cukup enggak gitu. Dari pernyataan itu, panjang lingkaran besarnya adalah 10. Lingkaran besarnya di sini 10, berarti di sini PA-nya 10. Yang ditanyakan berapakah panjang QR? Ini QR diketahui. Kalau kita lihat sekilas, karena ini siku-siku, berarti kalau kita perpanjang di sana, ini diperpanjang PR-nya, diperpanjang, garis PR itu, ini diperpanjang gitu, maka ini adalah garis singgung. Garis singgung, pasti itu. Garis singgung berarti ini titik potongnya di situ, kita hubungkan lagi straight, ini pasti sejajar. Berarti di sini juga siku-siku. Pertama itu. Panjangnya 10. Pertanyaannya berapakah QR? Artinya di situ teman-teman bisa lihat ada segitiga yang sebangun, ya enggak? Ini ada 2 segitiga yang sebangun, betul enggak? Cek. Iya. Ya, 2 segitiga yang sebangun, yaitu segitiga P, misalnya ini tak namain PQR, ini A, ini S misalnya. Ada PSQ sama PBR. PSQ sama PBR. Itu berarti 2 segitiga yang sebangun. Kalau kita mencari QR, berarti paling tidak kita harus tahu panjang siapa pakai konsep kesebangunan. PS ada. Berarti kita harus tahu siapa? PB paling tidak. Iya enggak? Oke, kesebangunan ya. Teman-teman berarti ada kesebangunan di sana. Berarti ada PS banding SB, itu nanti ada ini PQ banding QR. Tapi untuk mencari PQ pun kita harus tahu ini panjang di situ, karena ini siku-siku kan, berarti harus tahu sisi miring Pitagorasnya nanti pakai apa namanya konsep Pitagoras. Jadi kita pakai dulu informasinya. Pertama, panjang PR adalah 25. Oke, totalnya ini 25. Saya tak busak dulu. Nah, ini ada 25 nih total panjangnya si PR, 25. Kira-kira dari persamaan dari pernyataan pertama itu bisa nggak menjawab QR? Belum ya, ini di bawah gini aja lah biar enak. Berarti ada P, ini siku-siku, ini siku-siku. P ini adalah S, ini adalah B, ini adalah ini adalah R, ini adalah R, ini adalah Q, ini adalah S, ini adalah B. Nah, panjang PQ itu adalah belum tahu, PS-nya itu 20, SB-nya juga belum tahu. Nah, ini PR-nya 25 nih, total di sini 25. Dari pernyataan pertama.
Berarti belum bisa nyari QR ya. Belum bisa ya. Karena kita belum tahu panjang si SB berapa. Betul nggak? Iya. Ya, karena harus ada perbandingan antara PS dibanding SB itu sama dengan PQ dibanding QR. Nah, berarti harus tahu SB-nya berapa. Kalau SB-nya tahu, nanti bisa dipakai di situ. Atau mungkin teman-teman pakai PS dibanding PB sama dengan PS banding PB sama dengan PQ dibanding PR. Nah, nanti tinggal dari sini untuk mendapatkan nilai QR, tinggal ngurangi aja. Ngurangi si PR-nya itu. PR mana PR? Ini PR. Nah, PR dengan PQ-nya. Berarti harus tahu SB-nya. Berarti dari sini belum bisa. Oke, yang kedua. Panjang BR-nya adalah 5. BR 5. Kalau panjang BR-nya 5, ini tak busa. Dari pernyataan pertama tadi ini tak busa. Kita abaikan pernyataan pertama, disimpan dulu. Panjang BR-nya adalah 5. Oke, berarti panjangnya si SB juga 5, betul enggak? Iya. Ya, karena sama jari-jari. Kita sudah bisa nyari QR belum? Belum. Belum, karena ini banding ini sama dengan ini dibanding itu, gitu kan? Nah, padahal kita nggak punya. Nah, baru digabungkan. Satu nggak bisa, dua juga nggak bisa. Ternyata kalau digabungkan, ini ketemu 25. Ada nilainya 25 PR-nya tadi. Berarti kalau gitu bisa dipakai? Kalau dua-duanya digabung? Ketemu? Ketemu nggak? Ketemu. Iya, ketemu. Udah, kita nggak perlu cari nilainya berapa, yang penting teman-teman bisa bayangkan, oh ya ini ketemu. Coba bayangin, kalau itu ada panjang PR 25, maka akan dapat, atau mungkin teman-teman pakai perbandingan gini. Pakai perbandingannya adalah PS 20 dibanding 5, si SB, itu sama dengan PQ. PQ-nya itu berarti, misalkan ini X lah, QR-nya X, berarti ada 25 kurangi X. Yang bawah QR-nya kita misalkan tadi X. Nah, kan ketemu. Dari sini nanti akan dapat nilai itu. Nah, itu X-nya yang akan kita cari. Dapat pasti. Udah cukup seperti itu. Nggak perlu nilainya berapa. Yang penting kita bisa membayangkan, oh ini ketemu. Gitu, efektif nanti. Berarti harus digabungkan. Gitu, teman-teman. Dapat C ya? Aman. Aman? Ada pertanyaan? Aman. Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut, ya. Yuk, lanjut. Nomor 14. 14 adalah ada huruf A, G, L, O, P, S disusun sesuai urutan alfabet. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Jika urutan kata gaspol itu pada urutan keberapa nih kata gaspol? Kok gaspol pas banget nih. Gaspol pada urutan keberapa, sementara Q-nya adalah 143. Oke. Berarti ada gaspol itu ada berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit ya? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaspol. Oke. Sebelum G. Sebelum G. Karena huruf pertamanya G, gaspol. Nah, huruf pertama G. Oke ya. Berarti abjad pertama sebelum G itu adalah siapa? A. Hanya A. Betul ya? Oke, teman-teman? Nah, ini kita... Oke, gimana? Aman ya? Aman. Nah, kita pisah aja. Abjad pertamanya adalah A. Berarti dari sini, pertama itu kita hanya punya satu pilihan. Betul? Hanya A saja. Oke? Oke, siap. Abjad kedua. Karena A-nya sudah terpilih, abjad keduanya berarti bisa sisanya ini. Betul ya? Ada 5, kepilih satu lagi berarti tinggal 4, kepilih satu lagi, kepilih satu lagi, kepilih satu lagi. Artinya kata-kata yang bisa kita susun dengan huruf pertamanya A itu ada sebanyak perkaliannya ini. Ada sebanyak itu. Berapa itu? 120. 120. Oke, berarti huruf yang depannya A, kata yang depannya A itu ada 120 banyaknya. Ada 120. Oke, sip. Aman berarti. Nah, sekarang abjad pertamanya adalah G. Pertamanya G. Ini juga sama, ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Artinya pilihan pertama ada berapa? Satu pilihan, yaitu G aja. Ya enggak? Oke? Nah, Iya. ya sip. Karena A itu juga pertama, gaspol, ini kan pertama nih, gaspol, ya enggak? Berarti kan pertama banget itu pasti GA, ya enggak? Tinggal ngikutin, berikutnya ngikutin. Oh, berarti huruf apa? Dua digit pertama, dua huruf pertama GA itu berarti ada GALOPS, ya enggak? Galops, betul? Teman-teman bayangin Anda. Berarti ada GA, kok di situ huruf berbeda ya? Huruf berbeda itu mana maksudnya? Iya, huruf berbeda, betul. Hurufnya kan berbeda. Ketika G sudah dipilih, ini kan berbeda. Galops itu berbeda. Terus urutan berikutnya lagi, berarti ada siapa? LOSP. LOSP. Urutan lagi kayak kita menyusun urutan abjad ini loh, absensi. Ya, absensi kan namanya biasanya ngikutin urutan abjad tuh. Nah, terus ada GA, L, siapa lagi? LP, OS, dan seterusnya. Nah, nanti urutan gaspol itu di berapa? Nah, terus seperti itu. Nah, artinya teman-teman ngeceknya biar cepat, gini aja. Berarti yang G itu kita pasangkan dengan A langsung. Berarti huruf keduanya itu adalah A. Artinya ada satu pilihan juga. Kan gaspol. Berarti GA. Oke? Padahal S itu adalah urutan terakhir. Berarti setelah GA, setelah huruf GA di sini, nah itu ada berapa kemungkinan sebelum muncul huruf S? Kan ini. Ya, 2. Tiga. 3. Tiga, bisa L, bisa O, bisa P. Ya kan? Sebelum S kan ada bisa L, bisa O, bisa P. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Ada 3. Ada 3, bisa L, bisa O, bisa S. Bisa P. Nah, ini bisa L, bisa O, bisa P. Nah, berikutnya S bisa ikut lagi tuh. Berarti karena sudah terpilih satu, berarti kan tersisa 2. Tapi S bisa gabung lagi. Yang tadi nggak boleh gabung, sekarang gabung lagi. Berarti ada 3 lagi. Oke, bisa diterima teman-teman? Nyambung? Nyambung nggak? Halo, cek suara. Aman belum? Aman kok. Aman ya? Oke, siap. Aman. Mulai tell me. Oke, siap. Oke. Ini tambah S ya, tak tulis tambah S tuh. Jadi selain LOP ini berkurang 1, lalu tambah S, berarti jadi 3 lagi. Misalnya tadi LOP, L-nya kepilih, berarti tinggal OP. Karena S bisa masuk, berarti 3 lagi pilihan. Terus terpilih 1 lagi, berarti tersisa 2, terpilih 1 lagi, tersisa 1. Karena nggak boleh berulang, karena sudah dipilih, nggak bisa dipilih lagi. Oke, dapat berapa ini teman-teman? 3 kali 3 kali 2, berarti ada berapa? 9, 18. 18 ya? 18. Oke, sip. C, kakak. Oke, cek ya. Ada jawaban C muncul. Oke, berarti huruf pertama dan kedua itu GA, dan huruf ketiganya selain S itu sudah 18. Sekarang kalau hurufnya adalah GAS. Sekarang GAS ini ada 3 digit berikutnya. Gas, titik, titik, titik. Ada berapa cara? Nah, ini ada berapa pilihan? Gas berarti ada berapa? LO ya? Iya. L kan kemungkinan bisa LO. Berarti P juga bisa. Berarti sebentar, berarti ada LO dulu. Berarti ada ini ada 2. Yang gas LO ya. Gas LO ada 2 tuh. Tinggal LO. Berarti yang berikutnya lagi ada berapa? 2 lagi ya. 2 lagi itu adalah berkurang 1, S-nya boleh masuk lagi tuh. Tinggal 1. Aman teman-teman? 4. Bingung nggak? Aman. Aman, siap. Atau misalnya dari sini teman-teman menyebutkan satu-satu juga masih bisa sih. Artinya urutannya bisa nggak banyak soalnya. Misalnya gas, berarti ada gas adalah apa tuh? LOP. Terus urutan berikutnya adalah gas LPO. Gitu kan?
Terus urutan berikutnya lagi ada gas siapa? OLP, iya enggak? Terus berikutnya lagi ada gas OPL. Terus berikutnya lagi ada gas POL. Betul enggak? L dulu, Deng. L dulu. Nah, ini L dulu. LO. Nah, ini baru gas POL. Aman, teman-teman? Maksudnya? Itu urutannya. Misalnya kita harus nurutin. Gitu ya. Dapatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Misalnya ini harus mengurutkan yang kata depannya adalah gas. Nah, kenapa ini 4? Karena ini baru gas selainnya si P. Ada L sama O. Nah, baru ini adalah gas P. Nah, gas P di sini ada 2 kali 1. Tinggal 2. 2 tambah 4, 6. Oke, dapat di situ adalah 6. Tak tambahkan di situ, teman-teman. Berapa tuh? 100 totalnya? 104. 144. Oke, 144. Ini jawabannya adalah urutan ke 144. Jadi P lebih besar daripada Q. Gitu. Aman? Aman nggak? Ini sambil nalar ya. Sambil nalar, oh iya gini-gini. Kalau teman-teman dapat penalarannya, insya Allah nggak ada masalah. Aman ya? Mulai tell me, oke, siap, aman. Oke. Ada pertanyaan? Enggak? Aman, oke, siap. Yuk, soal terakhir, nomor 15. Nomor 15 nyari determinan dari perkalian matrik. Misalnya teman-teman mau mencari matrik M-nya dulu, boleh, silahkan. Tapi nanti akan muter-muter. Akan muter-muter pakai sifat matrik ya. Misalnya ada matrik A dikali matrik B sama dengan C, maka ketika pertanyaannya adalah berapakah matrik A gitu, artinya nilainya adalah matrik C dikalikan dengan inversnya matrik B. Misal dari bentuknya ini, kok ditanyakan matrik B, berarti teman-teman nyarinya adalah invers matrik A dikalikan C. Dilihat bentuknya, susunannya, karena perkalian matrik tidak berlaku komutatif. Jadi kalau ada A kalikan C itu tidak sama dengan C kalikan A. Itu perkalian matrik. Itu boleh, tapi akan muter-muter nanti. Nah, kebetulan karena pertanyaan ada determinan, ini berlaku sifat. Artinya kalau ada A kalikan B sama dengan C, misalnya, ini akan berlaku determinannya A dikali determinannya B itu sama dengan determinannya C langsung, itu bisa. Nah, ini adalah sifat dari perkalian determinan perkalian matrik. Nah, sekarang kita cek, berarti dari sini yang dicari adalah determinan matrik M. Artinya bisa kita langsung mainkan determinannya M dikali ini, determinannya berapa, teman-teman? AD min CB. BC, oke, sip. Sama dengan yang ini berarti kita kaliin juga jadi berapa tuh? AB ini kali ini ya. AB min AD, betul? Betul. Dikurangi ini berarti ada siapa tuh? AB min BC. Min BC. Nah, sip, kita mainkan di situ berarti ada apa? AB ini kalau kita lepas berarti AB-nya hilang ya? Benar ya? Habis. Habis, AB-nya habis. Terus tinggal siapa tuh? Tinggal BC min min AD, AD. oke, plus BC. Oke, sip, BC min AD juga bisa. Berarti di sini ada AD min BC. Determinannya M. Artinya determinannya M itu sama dengan min AD plus BC dibagi, diparah ya, ini bentuk perkalian ya. Ini dikali, berarti adalah AD min BC. Teman-teman lihat bentuknya. Cuma beda apa? Tanda ya. Berarti hasilnya siapa? Min 1. Min 1. Min 1. Sip. Jawabannya adalah min 1. Gitu. Aman. Ada pertanyaan ini, Patrick? Aman? Aman, Kak. Aman. Siap. Oke, itu teman-teman. Ada lagi nggak? Oh, ya habis. Mau lagi 15. Oke. Alhamdulillah terselesaikan semua. Nomor 15 sampai. Oke, itu kawan-kawan. Sampai nomor 15 ini, ada pertanyaan lagi nggak? Yang di atas-atas mungkin barangkali ada yang mau review. Oh, aman. Siap. Alhamdulillah. Oke, aman ya. Nanti kalau kurang jelas, bisa dipantau lagi di recordnya mungkin, atau mungkin di ngechat di kolom komentar di YouTube-nya itu yang ketika upload ini juga bisa, nggak masalah, teman-teman mainkan di situ. Oke, seperti itu kawan-kawan semua. Dan pertemuan ternyata terakhir ini, oke, kita pertemuan terakhir ya. Iya ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai pertemuan terakhir ini. Nek
apa namanya ya paling tidak ini buat bekal kawan-kawan semua besok pas pertempuran langsung ke medan pertempuran. Artinya secara pribadi saya ikut mendoakan juga mudah-mudahan adik-adik besok pas tesnya dimampukan dan akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik, yang terbaik sesuai yang dicita-citakan gitu ya. Saya ikut mendoakan aja ini gitu. Mudah-mudahan artinya apa namanya kawan-kawan semua, adik-adikku ini sudah berusaha, sudah berikhtiar semua. Tinggal besok prosesnya dan menunggu hasilnya. Tapi tetap berproses terus ya. Intinya gitu. Oke, wah jadi oke. Jadi pengen terharu kan? Oh, jadi pengen terharu. Ya, terima kasih semua juga. SS nomor 14. Oke, siap. Nomor SS 14 siap. Nah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan adik-adik semua diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan sesuai dengan jurusannya. Dan besok kakak tunggu kabar baiknya. Kabar baiknya artinya wah saya diterima di sini. Oke, artinya suatu kabar baik, kabar membahagiakan juga buat kawan-kawan semua. Itu intinya seperti itu. Ya. Nah. Dan pada akhirnya The King berterima kasih juga untuk kawan-kawan semua atas partisipasinya dan mudah-mudahan apa namanya bisa menjadikan hasil yang baik juga buat semuanya. Gitu. Nah, secara pribadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi apa namanya? Mudah-mudahan jadi ladang berkah buat kita semua. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, siap. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ikut mendoakan, saya mendoakan pribadi, ikut mendoakan semoga semua lancar. Oke, terima kasih Kak Julius atas doanya. Sehat-sehat juga semua. Oke. Kak Julius dan teman-teman ini, Kak Noval, banyak nih. Wah, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan kita tunggu kabar baik dari teman-teman semua. Sampai jumpa di kabar baik yang ditunggu. Gitu ya, teman-teman ya. Kita tutup ya, mau menutup aja susah tuh. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Siap, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berproses, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. See you. Yuk, siap. Sukses ya.